Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Mr. Acha. Today I'm going to explain about simple present. I think simple present is the most important lesson of tenses because almost the native speakers or even we use simple present 80% every day because we are talking about our daily routines. Okay, so now I'm going to explain about simple present. Okay, now I'm going to explain it by using bahasa because maybe some of you cannot understand what I say if I speak full English. Oke, jadi simple present ini kita gunakan usage. Oke, jadi kita menggunakan tenses simple present itu to talk about daily routines, untuk berbicara rutinitas sehari-hari. For example, I say I usually eat breakfast every morning. Saya selalu makan pagi. Saya selalu sarapan pagi setiap pagi. Jadi kalimat itu adalah merupakan kalimat yang termasuk dari routines atau disebut sebagai kegiatan atau aktivitas yang selalu diulang-ulangi setiap hari. Fact, for example, I say I am a lecturer. Saya seorang dosen. Itu adalah fakta ya, fakta kenyataan. And general truth, kebenaran umum. For example, I say the sun is only one. Matahari cuma satu. Jadi itu adalah kebenaran umum, semua orang percaya. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat yang berhubungan dengan daily routines, fact atau general truth, maka itu namanya kita menggunakan simple present. Bisa dikatakan bahwa simple present ini adalah tenses yang paling penting dari semua tenses. Dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses, tapi yang paling sering kita gunakan cuma 3, yaitu simple present, simple past, simple future. Tapi di antara ketiga ini yang paling penting lagi adalah simple present, karena hampir 80% orang barat atau bahkan kita membuat kalimat baik dalam bentuk speaking atau writing itu kebanyakan menggunakan simple present. Okay, for example, wait. There are two kinds of simple present. Ada dua jenisnya. So the first one we call nominal sentence, and the second is called verbal. Jadi simple present ini terbagi dua. Yang pertama disebut sebagai nominal sentence dan yang kedua adalah verbal sentence. Oke, jadi yang masih kebingungan, belum tahu cara buat kalimat yang benar, maka ini adalah solusinya yang kalian harus ketahui ya. Karena tenses ini adalah mengajarkan kalian bagaimana cara menyusun kalimat yang benar. Tentunya harus ada subjeknya, ada kata kerja, kemudian ada setelah kata kerja ada pelengkapnya atau objeknya. Oke, so have a look at here. Coba lihat di sini. For example, when I say I'm happy, saya bahagia.
So this one is adjective atau kata sifat ya. This one is the subject, this one is be. And if I say here I am a lecturer, saya seorang dosen, this is the subject. Or let's say I change the subject here. So I change here. You are a student. Kamu seorang siswa. This is subject. This be. And this is a noun. Or I can say she is at home. Dia berada di rumah. This is the subject. This is be. This one is the verb. It's verb of place, keterangan tempat. Jadi kita kembali dulu di kalimat pertama. I am happy. Ini adalah kalimat positif diikuti oleh adjective ya, adjective. You are a student. Student di sini ada kata benda noun. And she is at home diikuti oleh verb. Jadi intinya kalau kalimat nominal itu selalu ada be, kemudian diikuti oleh ana. Ana itu adjective, ada sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Adjective itu artinya kata yang menggambarkan orang atau benda. Contohnya cantik, bahagia, sedih, pintar, gagah, itu adalah kata sifat adjective. Noun kata benda, kata yang digunakan untuk menamai suatu benda, baik manusia, binatang, hewan, atau benda yang lainnya. Kalau keterangan ya ada dua ya, ada keterangan tempat, adverb of place, and adverb of time, keterangan waktu yang kita gunakan di sini. Oke, coba lihat di sini, I'm happy. Ini adalah kalimat positifnya, saya bahagia. Berarti kalimat negatifnya adalah I'm not happy. Kalau bertanya berarti ditarik be-nya ke depan subjek I. Am I happy? Apakah saya bahagia? Yes, I am. Or no, I'm not. Kemudian di sini, you are a student. Kamu adalah seorang siswa. Kalimat negatifnya berarti you are not a student. Bertanya tarik are-nya ke depan you. Are you a student? Dia say yes, I am. Or not, I'm not. Oke, terus di sini, she is at home. Dia berada di rumah. Kalimat negatifnya berarti she is not at home. Kalau bertanya tarik is-nya ke depan she, is she at home? Apakah dia di rumah? Yes, she is. Or no, she isn't. Oke, jadi ini penyebutannya adalah is, ya, is, bukan is, tapi is. Oke, next kita pindah ke kalimat verbal sentence. For example, I say I like eating chicken. Oke, saya suka makan ayam. So this is the subject. This one is verb one. Jadi kalau kalimat verbal itu selalu diikuti oleh kata kerja. Jadi di sini kita tidak pakai be lagi, tidak ada lagi is, are, tidak ada lagi, kita langsung pakai kata kerja. Makanya disebut sebagai verbal sentence. Verbal sentence artinya kalimat yang menggunakan kata kerja asli ya. Kalau nominal sentence adalah kalimat yang menggunakan be, verb is, are, was, were, been, diikuti oleh adjective, noun, adverb atau ana. Oke, terus setelah like ini diikuti oleh gerund. Ini namanya gerund ya. Gerund itu verb in ya, verb in juga, tapi dia adalah noun, adalah kata benda. Jadi kata gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi itu di sini bukan lagi kata kerja, tapi dia sudah berubah menjadi kata benda. Kenapa bisa? Karena ada like. Jadi kalau ada like itu harus, sesudah like itu harus mengalah
kata kerja yang kedua muncul harus mengalir menjadi gerund atau kata kerja dibendakan. Jadi eating ini bukan kata kerja lagi, tapi dia berfungsi, dia berubah fungsi menjadi kata benda ya. Verb ing berfungsi sebagai noun, kata kerja yang dibendakan. Contohnya I like shopping, I like cooking, I like drinking coffee, I like skateboarding, I like eating candy ya. Kalimat negatifnya, jadi like ini suka ya, saya I like eating chicken, saya suka makan ayam, saya suka makan ayam. Kalau kalimat negatifnya berarti I don't like eating chicken. Kemudian kalau bertanya berarti tarik dulunya ke depan ini, do I like eating chicken? Oke, I like eating chicken. Saya suka makan ayam. I don't like eating chicken. Saya tidak suka makan ayam. Do not ini bisa disingkat menjadi don't. Kalau dalam speaking kita menggunakan don't, singkatan. Tapi dalam typing harus lengkap do not ya. Jadi kalau kita ada tes writing, maka kita harus tulis lengkap. Tapi kalau kita ucapkan dalam berbicara speaking, kita bisa singkat menjadi don't. Saya tidak suka makan ayam. Kalau bisa bertanya berarti apakah saya suka makan ayam? So the answer is yes, I do, or no, I don't. Oke. Terus kalau subjeknya he ya, he berarti he likes. Sini pakai s ya, ada tambahan s nya. He likes eating chicken. Ya, he likes eating chicken. Kenapa bisa pakai s? Karena subjeknya orang ketiga tunggal ya, untuk one. Ada s-nya ya, tambah s. Jadi semua subjek yang merupakan orang ketiga tunggal itu harus ditambah s atau is atau is. Jadi kalian harus tahu dulu ya, kalau subjek I adalah orang pertama tunggal ya, I orang pertama, jadi orang yang pertama berbicara. Kemudian you itu adalah orang kedua, orang yang satu kali bicara adalah you. Kemudian orang ketiga adalah he, she, it, orang yang orang yang dibicarakan ya, he, she, it. Jadi karena subjeknya orang ketiga tunggal he, maka kita harus tambahkan s. He likes eating chicken. Kalau kalimat negatifnya berarti he doesn't like eating chicken. Jadi di sini kita pakai doesn't. Kalau does kita pakai do not. Kalau bertanya berarti tarik ke depan does. Berarti does he like eating chicken? Di sini yes he does, or no he doesn't. Oke ya, itu intinya ya. Oke, jadi kalau kalimat short answer, jawaban singkat itu jawaban pendek maksud saya itu harus disingkat ya, yes he doesn't or no he doesn't. Jadi doesn't bukan does not. Oke, saya akan jelaskan contoh yang lain untuk kalimat verbal ya. Saya hapus dulu. Oke, jadi saya tekankan bahwa materi ini sangat penting sekali. Jadi yang masih
belepotan menyusun kalimat bahasa Inggris. Saya harap materinya diperhatikan baik-baik dan pada perlu dicatat di bukunya, bisa dibaca-baca kembali nanti. Oke, saya lanjut lagi materi yang kedua tadi, verbal sentence. Contoh yang lain ya, contoh yang lain. Like for example, I say, I usually write emails. Oke, saya biasanya menulis email ya. Ini adalah subjeknya, ini adalah verb one. Oke, kemudian kalau kalimat negatifnya berarti kita pakai I do not usually write emails. Oke, kemudian kalau bertanya tarik dulu ke depan, berarti do I usually write emails? Oke, so bisa. The answer is yes, I do. No, I don't. Oke ya. Oke, jadi subjek I ini bisa juga saya gantikan menjadi subjek you, they, we. Jadi saya bisa katakan you usually write emails, they usually write emails, we usually write emails. Atau yang jamak, the students orang siswa ya, berarti lebih dari siswa ya. The students usually write email. Jadi kalau subjeknya banyak jamak, maka kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Oke, terus contoh yang lain, for example, he sometimes, ini write. Write atau writes? Yang mana yang benar? Writes emails. Oke, berarti ini write salah ya. Harus kita menggunakan as, writes emails. Kenapa? Karena subjeknya orang ketiga tunggal ya. Ketiga tunggal. Kemudian kalau kalimat negatifnya berarti he doesn't sometimes write emails. Coba perhatikan di sini. Kalau di sini kita pakai does, di sini kita tetap pakai kata kerja bentuk pertama, tidak pakai s lagi ya, tidak pakai s lagi kecuali di sini. Jadi tambahan s ini hanya digunakan pada kalimat positif. Kenapa bisa kalimat negatif tidak pakai s lagi pada kata writes? Karena di sini sudah ada is dari kata does. Ini kan kata kerja bantunya adalah sebenarnya dari do dan ditambahkan is. Maka write di sini kembali ke verb one, tidak pakai tambahan s, is atau is. Kalau bertanya berarti tarik ke depan dasnya. Does he sometimes write emails? So the answer is yes, he does. No, he doesn't. Oke. Subjek ini bisa diganti menjadi, saya bisa ganti menjadi she atau it atau nama orang, satu orang Budi, atau the student, satu orang siswa. Tidak pakai s ya, dia satu orang. Jadi saya bisa katakan she sometimes writes emails. Maybe it's impossible. Itu kembali kepada hewan ya atau benda. Kemudian Woody sometimes writes emails. The student sometimes writes emails. Jadi intinya kalau subjeknya tunggal satu orang, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama tambah s, is atau is. Jadi saya ulangi lagi bahwa subjek I
itu adalah orang pertama ya, orang pertama yang berbicara. Subjek you adalah orang yang saya temani berbicara, you kamu. Kemudian orang yang saya bicarakan, orang yang saya ceritakan adalah she it, orang ketiga ya, orang ketiga. She it, Budi, the student adalah orang ketiga. Nah kalau orang ketiga tunggal itu kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama tambah s atau is atau is. Kecuali di sini I, meskipun dia tunggal tapi dia adalah orang pertama bukan orang ketiga, makanya dia harus pakai kata kerja bentuk pertama karena orang pertama tunggal. Meskipun dia tunggal tetap dia menggunakan kata kerja bentuk pertama karena dia adalah orang pertama. You orang kedua ya, bisa jamak bisa tunggal ya. You kalau sendiri, you all kalau banyak. They mereka. They ini adalah orang ketiga jamak, jadi bukan tunggal. Terus dia orang ketiga juga tapi dia banyak. We mereka berarti banyak orang. Kalau we orang pertama jamak, lawannya ini. Kalau ini orang pertama tunggal I, kalau we adalah orang pertama jamak. We berarti saya dengan kamu termasuk, berarti dia jamak ya. The student seperti orang ada lagi dia jamak ya, pakai s, siswa. Nah, maka orang pertama tunggal, orang kedua dengan orang pertama jamak dan orang ketiga jamak, benda jamak. Intinya dia harus menggunakan kata kerja bentuk pertama, atau lebih singkatnya semua subjek yang jamak yang banyak dia harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Semua subjek yang tunggal dia harus menggunakan kata kerja bentuk pertama tambah s atau is atau is. Coba perhatikan di sini. Oke, jadi ada perubahannya ya. Jadi untuk subjek he, she, it, the student itu bisa ditambahkan kata kerja bentuk pertama, bisa ditambah s, is atau is. Aturan penambahannya adalah kalau kata kerjanya seperti ini, right, berakhiran maka kita harus pakai s saja ya, rights. Nah, jadi hampir semua kata kerja itu kebanyakan kita tambah s. Nah, bukan cuma akhiran s saja, bahkan hampir semua kata ask menjadi asks, pakai s ya. Love menjadi loves, like menjadi likes, speak menjadi speaks ya, tambah s. Kemudian aturan yang kedua kita tambah ies, contohnya kata study. Kita studies tambah ies. Kenapa bisa? Karena kata kerja study ini berakhiran dengan y, kemudian sebelum y ada huruf konsonan, konsonan sound, bunyi huruf mati ya, di. Jadi huruf vokal lawannya konsonan adalah vowels ya. Vowels itu a, I, e, u ya. Kalau bahasa Indonesia a, u, e, o. Tapi kalau dalam bahasa Inggris agak beda sedikit ya. U itu bukan vowels. Oke, jadi kalau ada kata kerja berkaitan dengan y, kemudian sebelumnya ada huruf konsonan, bunyi huruf mati, maka y ini berubah menjadi i, baru tambahkan is menjadi studies ya. Kemudian pengecualian, kalau kata kerja misalnya stay become stays ya. Karena kenapa ini kata kerja yang berkaitan dengan y ini ada vowels, bunyi huruf hidup ya, maka tidak ada perubahan y menjadi i, langsung saya tambahkan s karena sebelum y ada huruf vowel, bunyi huruf hidup ya, hidup. Oke, terus aturan yang ketiga adalah contoh kata watch. Jadi aturan yang ketiga kita pakai penambahan is dari kata watch menjadi watches, menonton ya. Kenapa? Karena kita kata kerjanya berakhir dengan ch, maka harus ditambah dengan is. Kemudian kata kerja yang berakhir dengan sh, wash, menjadi washes. Oke, kemudian kiss double s menjadi kisses.
Oke, kemudian box ninju, kemudian X menjadi boxes, berakhiran double double Z atau Z ya. Mas menjadi berdengung ya, masses. Kemudian berikan dengan O, go menjadi goes. Kemudian do ya, do berikan O menjadi does. Nah, oke, makanya di sini kita pakai does. Misalnya ada awalnya dari kata do ya. Oke, jadi intinya kalau subjeknya he, she, it, maka kita harus maka kata kerjanya harus ditambah s, is atau is ya. Jadi kalau subjeknya he, she, it, the student, maka kata kerjanya harus ditambah s atau ditambah dengan is atau ditambah is. Contohnya he sometimes write emails atau he sometimes studies in the evening. Kemudian contoh yang ketiga, he sometimes watches movie in the evening ya. Kemudian ada time signal yang dipakai, ada time signal yang sering dipakai dalam kalimat simple present, yaitu usually ya, usually ini nggak muat lagi. Saya perkecil di sini ya. Usually biasanya, kemudian sometimes ya. Oke, atau saya hapus di sini ya. Jadi mungkin bisa di screenshot dulu, screenshot videonya, kemudian kalian bisa tulis. Oke, saya hapus di sini ya. Oke, jadi saya ulangi lagi, Pak. Jadi dalam kalimat simple present ini ada time signal yang sering digunakan, yaitu kata usually, sometimes, usually biasanya, sometimes kadang-kadang, kemudian always selalu, every setiap ya, setiap, every morning, every day, kemudian often sering, seldom jarang ya. Jadi kalau intinya kalau ada pertanyaan yang menggunakan kata usually, maka dia adalah simple present. Jadi ada dua cara untuk menentukan apakah tenses itu adalah simple present, simple past, atau simple future, atau tenses lainnya. Yang pertama kita lihat dulu kata kerjanya. Kalau kata kerja yang pertama kemudian tambah s atau is pada subjek orang ketiga tunggal, dan kata kerja pertama pada subjek Ayu Dewi students, maka itu adalah simple present. Itu jadi cara yang pertama untuk menentukan bahwa tenses apa itu, jadi lihat dulu kata kerjanya. Yang kedua adalah untuk menentukan tensesnya adalah lihat keterangan waktunya ya, atau time signalnya. Contohnya ini time signal seperti ini, itu adalah simple present. Oke, ada satu yang saya tambahkan. Jadi dalam kalimat nominal itu kita juga bisa menggunakan adverb of time ya, kata keterangan waktu. Contohnya, it is 10 o'clock now. Sekarang sudah jam 10. 10 o'clock itu adalah adverb of time ya, keterangan waktu. Okay, I think that's all for today's lesson. Hopefully it might be useful for you. So I would like you to subscribe my video. You can hit the subscribe below. You can look at somewhere in the button below, and please like and share. Okay, thank you for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.